Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang strategi distribusi. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Siti Mardia. Perkenalkan, nama saya Fahayatina. Perkenalkan, nama saya Rizkia Fitri. Perkenalkan, nama saya Nurul Aisyah. Perkenalkan, nama saya Didi Rizkia. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasana. Perkenalkan, nama saya Maisarah Rahman. Di sini saya akan menjelaskan pengertian strategi distribusi dan tujuan. Strategi distribusi adalah rencana yang digunakan oleh perusahaan untuk memastikan produk atau layanan tersedia untuk konsumen di tempat, waktu, dan jumlah yang tepat. Tujuan: menyampaikan produk pasar dengan cara yang efisien, mengoptimalkan biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Keunggulan strategi distribusi ada 3. Yang pertama, pengiriman langsung atau direct shipment. Pada model ini, pengiriman langsung dari pabrik ke pelanggan tanpa melalui gudang atau fasilitas penyangga. Jadi, dengan strategis ini, kebutuhan gudang atau fasilitas penyangga akan hilang. Strategis ini biasanya cocok digunakan untuk barang yang umurnya pendek dan barang yang mudah rusak dalam proses pembongkaran atau pemindahannya. Contohnya seperti Coca-Cola dan Carrefour. Dan yang kedua, pengiriman melalui warehouse. Pada model ini, barang tidak langsung dikirim kepada pelanggan, namun melewati satu atau lebih gudang atau fasilitas penyangga. Model warehousing cocok untuk produk-produk yang ketidakpastian demand atau supply-nya tinggi, seperti produk-produk yang memiliki daya tahan relatif lama atau durable produk. Kalau ada ketidaksinkronan antara demand supply, maka gudang juga akan berfungsi sebagai perendam ketidakpastian. Di sisi lain, dengan adanya gudang, biaya fasilitas dan operasional akan lebih tinggi dan barang rata-rata akan lebih lama sampai ke pelanggan. Gudang juga melakukan kegiatan nilai tambahan seperti melakukan pelabelan penggabungan produk untuk tujuan promosi, proses pengepakan ulang, dan sebagainya. Akibat perluasan fungsi ini, namanya pun seringkali bukan lagi gudang, namun pusat distribusi atau distribution center atau disebut dengan DC. Dan yang ketiga adalah cross-docking. Pada model ini, produk akan mengalir melalui fasilitas cross-dock yang berada di antara pabrik dan pelanggan. Aktivitas yang terjadi adalah penerimaan, sorting, dan pemuatan. Secara umum, keunggulannya adalah pengiriman bisa relatif cepat dan bisa mencapai economies of transportation yang baik karena adanya konsolidasi. Ada 3 jenis model distribusi. Yang pertama, intensive distribution, yaitu model distribusi yang jaringannya cukup masif, melibatkan sangat banyak pelaku dengan ukuran dan bentuk yang beragam, seperti toko tradisional, kios kecil, supermarket, minimarket, dan sebagainya. Yang kedua, selective distribution, yaitu model distribusi yang di suatu wilayah tertentu ditangani oleh sedikit pelaku. Biasanya lebih dari satu pelaku. Contohnya adalah furnitur, peralatan rumah, televisi, dan lain-lain. Yang ketiga, exclusive distribution, yang berarti pelaku distribusinya hanya sedikit. Para pelaku ini tidak mendistribusikan produk lain. Model ini adalah salah satu bentuk ekstrim dari selective distribution. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis strategi distribusi. Yang pertama, distribusi intensif. Penjualan melalui banyak saluran untuk mencapai pasar yang luas. Contohnya, makanan ringan dan minuman. Yang kedua, distribusi eksklusif. Produk hanya tersedia di saluran tertentu atau melalui pengecer. Contohnya, barang-barang mewah seperti mobil mewah dan jam tangan branded. Yang ketiga, distribusi selektif. Produk dijual melalui saluran distribusi yang dipilih secara selektif, contohnya elektronik. Yang keempat, distribusi langsung. Perusahaan menjual produk langsung kepada konsumen atau tanpa perantara, contoh Apple. Yang kelima, distribusi tidak langsung. Menggunakan perantara seperti distributor, grosir dan pengecer untuk menjual produk. Contohnya produk barang kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dari setiap strategi distribusi. Yang pertama, distribusi intensif. Keuntungannya menjangkau pasar yang luas dan meningkatkan volume penjualan. Kerugiannya dapat mengurangi kontrol atas merek dan harga.
Yang kedua, distribusi eksklusif. Keuntungannya, kendali lebih besar atas kualitas layanan dan merek. Kerugiannya, jangkauan pasar terbatas. Yang ketiga, distribusi selektif. Keuntungannya, menjaga kualitas distribusi dan pelayanan. Kerugiannya, tidak menjangkau pasar yang sangat luas. Yang keempat, distribusi langsung. Keuntungannya, kontrol penuh atas harga dan hubungan pelanggan. Kerugiannya, biaya tinggi dalam hal logistik dan pengelolaan. Yang kelima, distribusi tidak langsung. Keuntungannya, menjangkau banyak pasar dengan biaya distribusi yang lebih rendah. Kerugiannya, perusahaan kehilangan kontrol langsung atas pengalaman pelanggan. Segitu saja penjelasan dari kami tentang strategi distribusi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih, bye-bye.